Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Derian dan kembali lagi di konten Veror. Kali ini saya akan membahas tragedi pembantaian di Banyuwangi. Kisah tragedi pembantaian Dukun Santet Banyuwangi tahun 1998, puluhan kepala dipenggal hingga kini motifnya masih misteri. Tragedi pembantaian terhadap orang yang diduga memiliki kemampuan mistik pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada tahun 1998 di Banyuwangi. Sejak tragedi memilukan tersebut, Banyuwangi dijuluki sebagai kota santet. Ratusan orang menjadi korban dalam pembantaian dukun santet yang berlangsung dalam kurun waktu 7 bulan dari bulan Februari hingga September 1998. Hal ini pun menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hingga kini. Berikut adalah tragedi pembantaian dukun santet Banyuwangi tahun 1998 yang kita rangkum dari berbagai sumber. Semua berawal dari pendataan yang dilakukan oleh Bupati pada kala itu. Ia mengirimkan radiogram pada tanggal 6 Februari 1998 kepada seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet. Tujuan dari pendataan ini yakni untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diduga menjadi dukun santet di Banyuwangi. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya, radiogram yang berisi data-data tersebut bocor dan diterima oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dari sinilah mulai terjadi penyisiran kekerasan sampai pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Sejak dikeluarkan radiogram oleh Bupati Banyuwangi pada bulan Februari 1998, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga dukun santet. Terhitung sampai bulan Maret, sudah dilaporkan 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet telah terjadi. Jumlah korban pada tanggal 7 Oktober 1998, pihak Kepolisian Jawa Timur mengumumkan hasil investigasinya terkait jumlah korban pembantaian dukun santet Banyuwangi. Menurut dari kepolisian tercatat 85 korban tewas, 3 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan. Polisi juga telah mengevakuasi 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendata ada 115 korban dari peristiwa pembunuhan dukun santet. Hingga kini belum diketahui secara pasti apa motif dari pembantaian ini dan siapa dalang utama dari tragedi berdarah ini. Bukan hanya menyasar dukun santet saja, korban yang berjatuhan juga menyasar kepada dukun suwu, tokoh masyarakat, hingga guru ngaji. Mengetahui hal tersebut, pemerintah daerah langsung menyikapinya. Bupati Banyuwangi yang menjabat sebagai kolonel polisi, seluruh jajaran aparat pemerintah. Mereka mulai mendata setiap warga yang berprofesi sebagai dukun santet dan melakukan pengamanan. Sayangnya radiogram tersebut sudah diketahui oleh oknum yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, ada pula para rombongan pembunuhan sadis yang datang diangkut truk. Puncaknya sampai ada 2 hingga 9 orang terbunuh dalam waktu 1 hari. Oknum TNI kala itu mulai jadi kambing hitam masyarakat. Hal tersebut tidaklah terbukti. Kemunculan beberapa orang yang menggunakan pakaian hitam tertutup seperti ninja juga muncul kala itu dan menambah kekhawatiran masyarakat. Dan para oknum ini meneror sisi Banyuwangi dan beraksi seakan pembunuh yang terlatih. Dalam melancarkan aksinya, mereka terkadang memadamkan listrik dan menandai rumah korban dengan tanda silang. Setelahnya akan ada korban. Tragedi ini tentu membuat kepanikan massal para warga sampai-sampai tidak dapat tidur dengan tenang setiap malam selama berminggu-minggu. Hasil penelitian bertajuk HAM dan Politik Pasca Orde Baru, Konstruksi Pelanggaran HAM pada kasus pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 yang sudah terjadi berjatuhannya banyak korban. Dan akibatnya keturunan atau keluarga korban enggan memperpanjang masalah lantaran tidak ingin dianggap sebagai pewaris ilmu santet yang sudah menjadi korban. Kejadian yang berulang suatu pagi di desa Pondok Nongko, Banyuwangi pada September 1998, seorang bocah menerima kabar bahwa ayahnya tewas. Mendapati ayahnya tergeletak dengan bersimbah darah. Tak hanya nyawa yang hilang, rumah dan kebun korban juga dihancurkan. Ironisnya tidak ada satupun aparat desa yang datang saat peristiwa tragis tersebut.
Berita ini adalah satu dari sekian banyak aksi pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi di tragedi berdarah ini. Baik, terima kasih, cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa.